dengar ya. Ketakutan nih, udah ketakut. Dengar Juma Ketakutan Comberan, nih, ya. Dengar Juma bertanya Comberan, tapi dengar. takut. Nah, Juma Comberan, tadi kamu katakan Ibrahim itu bukan Islam. Itu kamu bantah tadi, tapi dia seorang Muslim, ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah Ibrahim itu tidak menuruti ajaran Islam atau tidak? Saya jawab, Islam itu pokok hukum. Apakah pada zaman Nabi Abraham itu ada pokok hukum? Ada, berarti Islam sudah ada. Oke. Namun kesempurnaan Islam itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Ingat di awal saya mengatakan Islam itu pokok hukum. Apakah Nabi Ibrahim menerima pokok hukum? Menerima. Apakah Nabi Adam menerima pokok hukum? Menerima. Berarti mereka semua menerima Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Selamat itu artinya Islam. Oke, sudah jangan usah panjang-panjang. Saya nggak panjang-panjang sama pertanyaan kamu. Keempat, sekarang pertanyaan kelima, silakan. Kalau Anda katakan Juma Comberan, kalau Anda katakan bahwasanya Islam itu disempurnakan, dia yang bertanya, dia yang emosi. Kalau kamu katakan Muhammad itu yang menyempurnakan Islam, bagaimana dengan Quran surah 43:27? Di sini ada dikatakan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Sebentar Juma. Sebentar. Kalau Ibrahim mengatakan ini kalimat tauhid, Tuhan yang menjadikanku itu kalimat kekal untuk selama-lamanya sama kepada keturunannya, kenapa Muhammad berubahnya menjadi Allah? Oke, baik. Silakan. Saya jawab, Al-Quran surah Al-Baqarah. Is qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Apa ini? Saya menjawab, nggak bisa. Al-Quran Islam itu Al-Quran. Al-Quran itu Islam. Kenapa kau panas? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya Innallah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kemudian Yakub mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Ini pertanyaanmu yang kelima. Boleh saya bertanya satu? Muslim bukan Islam ya. Muslim bukan Islam ya. Muslim beda dengan Islam. Boleh saya bertanya satu saja? Ya, coba ini kita biarkan Juma bertanya, kita persilahkan Juma bertanya. Tapi begini nanti Bang Juma, ketika Abang bertanya, lalu kalau ada yang menjawab, kita upayakan entah 2-3 menit, jangan nanti terus Bang potong. Abang potong nanti langsung gini. Nah, nggak boleh Juma. Oke, silakan. Oke, baik. Tapi giliran saya tadi barusan menjawab diikuti dengan suara tertawa dan suara tepuk tangan, itu apa Bang host? Ya, kalau giliran saya. Kamu duluan buat begitu, tolol. Itu bukan saya Bang Juma. Itu bukan host itu Bang Juma. Artinya kan begini tadi Bang Juma. Bang Juma dengan Bang Haji dia berdebat. Kalau kalian buat seperti itu memang Bang Juma buat begini. Saya biarkan itu bukan host loh. Saya maklum. Kalian kan agama yang diwariskan penjajah. Saya maklum kok. Sekarang saya balik bertanya. Satu pertanyaan. Tadi kau yang buat pertama Juma. Satu pertanyaan saya. Saya boleh bertanya kan? Ya, silakan bertanya. Tapi pertanyaan saya belum ada kau jawab dengan jelas. Silakan. Urusanmu itu, karena otakmu tidak sampai. Pertanyaan saya dengarkan. Silakan dulu Bang Juma ya, silakan Bang Juma. Pertanyaan saya. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, artinya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat yang datang kepadaku itu bernama Yesus dan bergelar Kristus menurut Yesus. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Ayatnya. Diam dulu. Kutu babi diam. Pertanyaan saya, siapa yang pengikut Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen?
Ingat kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang hari ini yang mengikut Kristus? Bentar, saya jawab. Oke, ini Bang Haji yang jawab ya, atau Bang Elia? Bang Haji duluan ya. Oke, silakan Bang Haji. Saya baca ayatnya lagi ya. Saya jawab. Saya baca ayatnya lagi. Sebentar Taman. Saya baca ayatnya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka... Host, bukan itu ayatnya, host. Tahu yang mengatakan Host, bukan itu hostnya. Host, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius. Ya. Ingat itu Yesus sedang berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mana? Sebab mana? berlimanya Bilang lah. Siandelo. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaanmu di mana? Pertanyaan saya, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus atau Mesias. Pertanyaan saya, hari ini siapa yang banyak orang pengikut Mesias, pengikut Kristus palsu yang dinubuatkan Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Hari ini, oh ya silakan. Jadi begini, jadi biar kita telah Orang pintar dulu. Si ini pintar, Haji ini pintar lu. Berarti enggak Haji kamu sudah angkat tangan. Tunggu dulu. Kutanya dulu si Haji ini. Haji kau angkat tangan, Haji. Saya jawab boleh. Udah kamu begini, Bang Haji Juma. dulu. Karena jawaban Bang Haji dengan jawaban Bang Elia pun nanti itu sama dulu. Bang Juma. Haji kau enggak sanggup. Bukan enggak sanggup Haji, ya, Bang. kamu menyerah Haji. Sanggup Bang Juma, tapi Bang Elia Haji, dulu, Bang. kamu menyerah. Saya enggak nyerah. Bukan Ya udah, Haji yang menjawab karena yang bertanya tadi kepada saya 5 pertanyaan Haji. Setelah bertanya Haji, saya bertanya samamu ya. Setelah dijawab Haji, saya Boleh. bertanya Kau samamu. panggil Paulus sekalian. Kau mau bertanya. Enggak perlu saya panggil Paulus. Silakan. Ya udah, silakan Juma. Haji kau jawab Haji. Enggak terlalu banyak narasi-narasi enggak penting Bang Juma. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang itu, apakah di Islam atau Kristen? Silakan. Nah, saya jawab. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 ini keadaannya nubuatan di masa mendatang. Bentar ya, baterai saya lagi lowbat. Saya mau cas dulu. Aduh, mana ini chargernya? Bentar ya. Ya, sambil menunggu charger Bang Haji, ini kalau bisa kita memang diskusinya sehat lah. Kalau bisa narasi-narasi yang nggak penting, ini kita hindarilah, begitu ya. Ini biasanya memang perdebatan ini lebih banyak narasi nggak pentingnya nanti. Oke. Ini nubuatan Yesus, keadaannya di zaman-zaman akhir. Ya, karena di sini ayat 3. Sebentar. Aduh, kok zaman akhir Bang kepada Juma. kamu. Sebentar. Kepada kamu itu siapa? Tadi kan Ini Bang Juma kan bahaya. udah janji 2-3 menit, Aduh, baru nanti Bang penipu. Juma komentari. Aduh, penipu. Kalau dijawab Itu itu tadi udah janji loh Bang Juma 2-3 menit dulu, baru ini nanti baru dikomentari Bang Juma supaya enak. Silakan. biar kau tahu Juma, ini khotbah Yesus tentang zaman akhir dan akhir zaman. Nih ya, lalu murid-muridnya penasaran. Dia bertanya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? 1. Dan apakah tanda kesudahan dunia? 2 pertanyaan ada di sini. Tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jelas bagi murid-murid Yesus, waspada katanya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini memang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi menyesatkan. Ini jelas ayatnya. Keadaan tentang di zaman akhir dan akhir zaman. Tentang kedatangan dia nih. Nih. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan dunia? Ada 2 pertanyaannya kepada murid. Bagi murid, dia harus mengikuti perkataan gurunya. Bagi murid, saya nggak membela orang Kristen. Bagi murid,
Bagi murid dia harus memahami kata gurunya, sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak orang-orang pendeta sekarang memakai nama Yesus lalu menyesatkan, bahkan berakibat fatal. Mereka ngaku-ngaku Mesias. Itu benar. Kamu akan mendengar dari perang. Ya, silakan Bang Hos. Sebentar, Bang Juma boleh naik lagi Bang Juma ini. Bang Juma ini pelanggaran dari TikTok loh Bang Juma. Ini harus naik lagi nanti Bang Juma ini. Oke, Mana sekarang Bang saya Juma? bertanya ya. Naik kau Juma, naik. Mana Bang Juma? Naik kau Juma, sekarang saya bertanya nih Juma. Dari kemarin kalau saya bertanya samamu, kau nggak bisa jawab. Naik Jadi dulu kau Juma. Jumanya- Iya, Sebentar, pelanggaran tadi sebentar Bang ya. Juma. Naik Sebentar lagi Bang Bang Elia Juma. ya. Sebentar Bang Elia menunggu dia datang ya. Ya, saya tidak menyangkal itu ayat. Dia bilang katanya bukan keadaan zaman akhir itu. Itu ayatnya ada. Murid-muridnya bertanya. Anda "Guru, bertanya, saya tanggapi dulu. katakanlah. Guru, katakanlah tanggapi, kan? kepada kami. Sudah. Begini bro. Nah, silakan. Iya, saya tanggapi. Sebentar Juma. Ketika kau tadi cuma menjawab tentang pertanyaan si Haji tidak terima. Kau bilang, otakku Kata yang tidak siapa? nyampe. Sekarang balik. Kata siapa? Sampai dia berulang-ulang bertanya sampai 5 pertanyaan. Saya punya hak. Jangan nafsuan kamu. Hei. Ini hak saya untuk membantah jawaban tadi. Apa sih lo? Jadi ketika saudara mengatakan dengan jawaban tadi, terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa begini. Coba Bang Juma komentar ini, tanggapi Bang Juma 2 menit, baru nanti habis 2 menit, lalu nanti ke Bang Elia nanti. Begitu. Oh ya, oke, boleh. Jadi sudah terjawab ya, saudara-saudara. Saudara Haji sudah mengakui bahwa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus itu di kalangan Kristen itu sendiri. Terima kasih banyak, Anda sudah jujur mengakui itu. Artinya bahwa sebelum ada Kristen hari ini, orang-orang yang dinasihati Yesus di sana adalah Bani Israel yang duduk di Bukit Zaitun. Mereka kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Orang di luar, murid-murid yang duduk di Bukit Zaitun, yang pertama kali katakan bahwa aku bertemu dengan Kristus di gurun, aku bertemu Yesus di padang, di bilik, dan seterusnya, itu adalah Paulus. Maka orang banyak yang dimaksud di sana adalah Yesus. Sabar. Saya tahu arahnya. Sabar. Saya tahu arahnya. Karena Paulus mengaku, saudara, kau sesat Juma. Kau sesat. karena Paulus mengaku Kristus. Biarkan saja Haji. Saudara, karena Paulus mengaku Kristus. Sabar dulu, 1 menit lagi Bang. Habis itu kau bertanya boleh. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu mengaku Kristus. Paulus itu sendiri mengaku Kristus dengan terang-terang di dalam kitabnya, di dalam kitab Roma. Tetapi Bible Indonesia merubah kata Kristus menjadi Kristen. Jadi Paulus itu mengatakan, akulah Kristus. Aku ini Kristus. Itu Paulus katakan itu. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Kisah Para Rasul 9:22, Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang di sana mengaku Kristus. Tetapi identitas itu disalah terjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia supaya tidak ketahuan bahwa penyesat itu ternyata Paulus. Oke? Jadi mulai hari ini Anda harus memahami ini sesuai dengan jawaban saudara Haji. Ternyata penyesat itu bernama Kristus dan pengikutnya bernama Kristen. Titik, selesai. Demikian. Silakan bertanya. Oke, silakan saya bertanya dulu ya. Kalau tentang jawabanmu itu udah nggak apa-apa. Itu kan kau nggak paham gramatika Yunani. Itu fakta. Saya kasih bahasa Yunaninya kalau mau. Sekarang saya bertanya, ini pakai logika sebentar. Di dalam ilmu sains, sperma itu keluar dari testis, dari penis, diproduksi di testis. Quran bilang sperma itu Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tunjukkan pertanyaan saya nggak membantah ini, saya nggak membantah. Kau tunjukkan dulu sama saya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kau jawab. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, manusia diciptakan kemudian dari air yang dipancarkan dari tulang, baik itu dari dada maupun dari sulbi. Dalam Al-Quranul Karim yang Anda jelaskan, dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu bukan testis dan ovarium. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Itu pertanyaan saya. Bagaimana ceritanya mau ditunjukkan? Kau silakan coli biar ku kasih
di dalam Kalau tubuhmu. saya coli, Aneh orang ini. saya keluar dari penis. Aneh. Kau tidak Dari jelaskan tulang. tentang Al-Quran. Apakah sperma keluar dari Coba tulang kau belakang? tunjukkan. Jawab. Coba kau tunjukkan. Coba kau kepada tunjukkan. saya manusia yang spermanya keluar dari tulang belakang. Tunjukkan, coba. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan Kalau dari tidak- tulang belakang, kalau tidak bisa spermamu kau itu di tunjukkan, mana? Berarti Quranmu bohongan, karangan. Benar atau tidak? Saya menjelaskan boleh kan? Boleh saya Boleh, menjelaskan kan? silakan. Kau jangan lari-lari. Oke, makanya Fokus, kau diam dulu. fokus ya, Dalam fokus ini poinnya. tahap embrio, Tunjukkan dengar, manusia yang dengar. spermanya keluar dari tulang. Tunjukkan itu poinnya. Silakan jawab. Diam. Dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama untuk laki-laki disebut testis, dan kemudian untuk perempuan itu ovarium. Jadi ketika perkembangan di sekitar ginjal antara sumsum tulang belakang, tulang rusuk manusia itu ke-11 yang ada pada diri kita dan juga yang ke-12, itu fakta. Seiring kedewasaan kita sebagai manusia, baik laki atau perempuan, organ tersebut itu menurun ke bawah. Turun dia. Ovarium berhenti di panggul, sementara testis turun hingga mencapai skrotum atau melalui eugenosis kanal. Ini kalau kita membahas tentang kitab suci Al-Quran, itu harus sampai ke sana. Nah, pada orang dewasa, setelah turunnya organ reproduksi, organ ini menerima kemudian pasokan saraf, dan kemudian dalam ilmu kedokteran itu disebutnya abdominal aorta, yang terbelah di antara tulang belakang dan tulang rusuk. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, tidak ada ilmu kedokteran yang kemudian mampu menjelaskan sedetail mungkin terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, kecuali dengan penelitian. Nah coba, Sudah? apa itu yang kau tunjukkan? Apa yang kau tunjukkan? Sudah? Jadi apa yang kau terima tunjukkan? kasih ya. Ya, Jadi ya, silakan. Cuma Ya. dari jawaban dia tidak mampu membuktikan bahwa Qurannya benar. Ayat Qurannya bilang sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Itu tidak berbicara tentang kau bilang dalam Baik. embrio. Enggak, itu enggak berbicara embrio, kawan. Poinnya di sana, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Oke. Itu poinnya. Oke. Nah, kalau sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, jangan-jangan kau cuma saat melakukan hubungan suami istri, maaf ya, yang kau masukkan tulang belakangmu ke alat kelamin istrimu, benar atau tidak? Oh, enggak begitu. Bahas Quran itu Kalau enggak tidak begitu begitu. berarti Quranmu salah. Al-Quran tidak begitu. Ih, salah atau tidak? Jangan tertawa dipaksa. Saya sudah Bukan, menjelaskan bukan. tadi, Saya tidak Bang. tertawa. Saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau Saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau benar? Benar, Al-Quran saya sudah sangat benar. Oke. Al-Quran saya tidak ada Kalau keraguan Quranmu di dalamnya. benar, tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Lah, Siapa itu sperma manusia? itu dengar saya. Sperma itu di mana menurut saudara? Saudara, tunggu. Sebelum kalau Anda kemudian klimaks, sperma Anda sebelumnya berada di mana? Sperma saya berada di testis dulu, di telur, 2 telur yang menggantung nakar. Oh, berarti sekarang ini di biji